Sniper Rider Kostrad bidik dua anak buah Egyanus Kogoya tepat di kepala pakai SPR-2 buatan Pindad. Melansir dari Tribun Medan menjelang HOPM tanggal 1 Desember dan setahun pembantaian karyawan PT Istaka Karya Dinduga, pasukan TNI baku tembak dengan anggota kelompok kriminal bersenjata Dinduga. Pasukan TNI dari Yonif Rider 514 Kostrad baku tembak dengan anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya di distrik Mugi, Nduga, Papua. Melansir Info Komando, kontak tembak tersebut terjadi saat Yonif Rider 514 Kostrad berhasil memergoki dan mengidentifikasi kedatangan anggota KKB yang diduga berniat melakukan penyerangan ke pos TNI di distrik Mugi. Selama baku tembak terjadi, satu anggota dari kelompok OPM dikabarkan tertembak tepat di kepala. Tapi saat dilakukan pengecekan tidak ditemukan adanya jasad, hanya bercak darah. Diduga jasadnya berhasil dibawa kabur oleh kelompoknya masuk hutan. Komandan Kodim 1702 Jayawijaya Letkol In Chandra Dianto, seperti dilansir Kompas.com, dalam artikel berjudul TNI kontak senjata dengan KKB Dinduga Papua, mengakui ada kontak senjata ini. Betul ada kontak senjata di Mugi, ujar Chandra. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Timur tersebut terjadi karena KKB yang diyakini merupakan kelompok Egyanus Kogoya ingin mengganggu helikopter TNI yang akan melakukan pendorongan logistik Dorlok dari Kabupaten Mimika. Namun, prajurit TNI yang tengah bersiap melakukan pengamanan mengetahui keberadaan kelompok tersebut. Tadi ada anggota yang mau pengamanan heli yang mau Dorlok. Terus mereka melihat ada 5 orang membawa senapan serbu. Kemudian ditembak tapi tidak kena. Akhirnya baku tembak sekitar 15 menit, kata Chandra. Dalam kejadian tersebut, Chandra memastikan tidak ada prajurit TNI yang menjadi korban. Namun, helikopter yang harusnya melakukan Dorlok terpaksa kembali ke Timika karena situasi di Mugi kurang kondusif. Kemudian heli yang mau Dorlok kembali ke Timika, kata dia. Chandra juga memastikan, dari 5 anggota KKB yang terlibat kontak senjata dengan prajurit TNI, tidak ada Egyanus Kogoya. Itu kelompoknya Egyanus. Tapi Egyanus tidak ada karena masih di Kuyawage, katanya. Informasi lain dilansir Info Komando. Ternyata dalam baku tembak ini, prajurit terlatih TNI dari Yonif Rider 514 Kostrad menembak mati 2 anggota KKB anak buah Egyanus Kogoya dengan senapan penembak runduk 2 SPR buatan PT Pindad. 2 anak buah Egyanus Kogoya tewas dengan tembakan tepat di kepalanya sebelum sadar pergerakan mereka sudah terbidik moncong senjata mematikan tersebut. Setelah melihat 2 rekannya tewas akibat tembakan jitu penembak runduk TNI, akhirnya memilih kabur dengan membawa jasad kawannya dan membiarkan senjatanya tertinggal di lokasi. Dalam akun ini juga ditunjukkan foto prajurit Rider Kostrad menenteng SPR-2 yang disebut sebagai operator yang berhasil menembak mati 2 orang anak buah Egyanus Kogoya di distrik Mugi, Nduga, Papua. Senapan penembak runduk atau SPR-2 ini diklaim oleh PT Pindad dapat menembak target dari jarak sejauh 2 km dengan akurat dan mampu menjebol plat setebal 10 mm yang biasanya digunakan kendaraan lapis baja. Sebagai senapan runduk tentunya peluru yang digunakan SPR-2 menggunakan kaliber 12.7x 99 mm. Sedangkan tipe pelurunya bervariasi sesuai kebutuhan. Saat ini satuan eliter militer TNI menggunakan SPR-2 seperti Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL dan Sat Bravo 90 TNI AU. Bahkan ketiga satuan elit memamerkan SPR-2 saat seminar pasukan operasi khusus Indonesia-Australia, SOF ke-25 untuk kerjasama 25 tahun antara pasukan khusus Indonesia dan Australia diprakarsai oleh Komando Pasukan Operasi Khusus SOCOMD, dengan dukungan Angkatan Pertahanan Australia, ADF, di Holsworthy, Sydney, Australia. Media Australia mengulas SPR-2 yang mampu menembus lapisan tank. Senapan penembak runduk SPR memang tidak banyak diproduksi karena jumlah pemakainya tidaklah sebanyak pengguna pistol dan senapan serbu. Tercatat, hanya Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa yang mau memproduksi senapan penembak runduk. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran penembak-penembak jitu, sniper, mampu mengubah arah sebuah pertempuran.
Sosok sniper pun sering kali menjadi inspirasi Hollywood yang mengangkatnya dalam film layar lebar. Mulai dari The Sniper 1952, yang masih hitam putih sampai American Sniper 2014, yang berangkat dari kisah nyata. Istilah sniper sendiri bermula dari kata snipe, burung kecil berbulu coklat dengan bintik aneka warna di tubuhnya yang ada di daratan India. Burung ini sangat lincah, gesit, sehingga sulit ditangkap atau ditembak. Saking sukarnya untuk ditembak, sejak 1770-an, kalangan prajurit kolonial Inggris di India menganggap bahwa orang yang berhasil menembak jatuh burung itu berhak mendapat julukan sniper alias ahli menembak. Istilah sniper lantas berkembang untuk menjelaskan seseorang yang pandai dalam melakukan pembunuhan menggunakan senapan laras panjang, yakni merujuk pada seorang prajurit tempur yang bertugas untuk membidik dan menumbangkan targetnya dari jarak jauh. Kalau di Indonesia dikenal sebagai penembak runduk. Nah, dalam pembuatan SPR, sejak tahun 2007, Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri SPR dengan peluru yang bisa menembus kendaraan tempur berlapis baja, seperti tank. Kemudian pada 2014, SPR-2 disempurnakan menjadi SPR-2 yang semakin canggih. Tak hanya bisa menembus lapisan baja, tapi juga memiliki peledak di balik amunisinya. Tapi ledakan itu hanya untuk membunuh musuh, bukan menghancurkan kendaraannya. Ya, kata Silmi Karim, Direktur Utama PT Pindad Perindustrian Angkatan Darat. Spesifikasi SPR-2 panjang senapan 1755 mm, berat keseluruhan 19,5 kg, panjang barel laras 1055 mm. Rifling atau alur spiral berulir pada bagian dalam laras senjata ini ialah 8 groove, RH 381 mm, 15 twist. Alur spiral ini akan memutar peluru agar diperoleh akurasi yang tinggi serta kestabilan aerodinamis peluru. Sedangkan twist mengacu ke sekali putaran, RH 381 mm, 15, berarti dalam setiap 381 mm, peluru mengalami satu putaran. Akibat putaran ini peluru yang masuk ke dalam senapan mampu melesat dengan kecepatan rata-rata 900 meter, detik 3240 km per jam, dengan jangkauan 2 km.